Kinso seorang adik kandungan. Tabib selama 2 hari ini. Rasanya sangat tidak nyaman di bawah sana. Bisakah Anda memeriksanya untukku? Halaman Yihon. Mengapa ada orang jatuh lagi? Siapa? Dari mana pengemis itu datang? Ya ampun, apa yang sedang terjadi? Aku bertransmigrasi. Namaku Qin Shou, seorang ginekolog ternama dari abad ke-21. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah memesan, aku akan berakhir bertransmigrasi. Transmigrasi adalah satu hal, tapi orang lain menjadi tuan muda yang kaya. Mengapa aku menjadi pengemis tak punya uang? Dari mana pengemis ini datang? Dia bau pesing. Segera bawa dia pergi dari sini. Orang ini sebenarnya punya sedikit pesona di wajahnya. Sayang sekali dia hanyalah pengemis bau pesing. Itu tidak benar. Apa yang mereka katakan? Bagaimana aku bisa mendengar mereka? Apakah aku memiliki telepati? Siapa di sana? Tolong seseorang. Diamlah. Hati-hati, atau aku akan mencabut nyawamu. Mohon maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Kau mesum sekali. Seseorang tolong aku. Jika kau bersuara lagi, aku benar-benar tidak akan bersikap sopan lagi padamu. Kau binatang. Ini hanya kesalahpahaman. Salah paham apanya? Aku tidak bermaksud begitu. Aku bukan orang jahat. Tadi ada seseorang yang mengejarku di luar. Dan aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya sampai di situ saja. Bocah konyol ini bahkan tidak tahu bahwa aku adalah putri dari kanselir kiri. Chu Jinsi putri kanselir kiri. Chu Jinsi. Kanselir kiri, bukankah dia orang yang ingin membunuhku? Pergi sana. Jadi itu artinya, kau adalah putri dari orang tua itu. Tuhan baru saja lolos dari sarang serigala malah jatuh ke mulut harimau. Ya Tuhan, mungkinkah aku benar-benar akan mati tanpa alasan, di tangan seorang pria tua? Bibiku, tolong ampuni nyawaku yang malang ini. Aku benar-benar tidak bermaksud menyinggungmu. Baiklah, kalau begitu beri aku satu alasan untuk tidak membunuhmu. Aku lulusan Universitas Ivy League. Aku tahu segalanya, mulai dari astronomi hingga geografi. Membiarkanku tetap di sini pasti akan berguna bagimu. Omong kosong apa ini? Kau, apakah kau mengerti seni pengobatan? Aku tahu 1 atau 2 hal tentang itu. Kau benar-benar tahu. Aku bersumpah sejak kecil, aku sudah belajar kedokteran dari guruku. Sudah lebih dari 10 tahun. Jika aku berbohong, semoga aku disambar petir. Kebetulan. Itu pasti hanya kebetulan. Jauhi aku. Aku bersumpah, semua yang kukatakan adalah kebenaran mutlak. Sialan. Apakah kau mencoba membunuhku? Anak ini benar-benar tahu pengobatan. Aku belum pernah melihat dokter dengan tatapan mata yang begitu mesum. Kau yang mesum. Seluruh keluargamu mesum. Lupakan saja. Pada titik ini, mungkin aku harus mengobati kuda mati seolah masih hidup. Aku benar-benar menolak untuk menikahi sampah itu si Tiangou. Siapa si Tiangou ini? Dunia ini begitu rumit. Lupakan saja, lupakan saja. Lebih baik aku mengarang kebohongan saja, dan melewati malam ini terlebih dahulu. Nona Chu sangat cerdas dan juga cantik. Bagaimana mungkin si itu layak untukmu, Nona? Bagaimana kau tahu siapa aku? Saat aku di luar tadi, seseorang mengatakan Nona Chu adalah wanita tercantik di ibu kota. Bukankah itu sudah jelas? Aku tidak menyangka, kau punya lidah yang cukup manis. Apakah kau benar-benar berpikir begitu? Apakah dia tidak pantas untukku? Tentu saja. Nona, waktunya telah tiba. Si Tiangou sudah menunggu di aula utama, dimengerti?
Ikuti aku kalau begitu. Ayo pergi. Hati-hati atau kau akan merusak gaya rambutku yang tersambar petir ini. Aula di kediaman kanselir kiri. Ayah, putriku aku telah menemukan 3 ahli hari ini. Pasti kita bisa memberikan perlawanan. Jangan mulai apapun di sini. Mengapa pencuri tua ini kembali begitu cepat? Apakah tidak ada orang yang tersisa di ibu kota yang luas ini? Apa-apa benda apa ini? Putri, penilaianmu semakin memburuk. Di kediaman kanselir kiri yang bermartabat. Si Tiangong. Ini benar-benar menghina. Menemukan seseorang seperti ini untuk menandingiku. Orang ini adalah keturunan tabib ilahi Bian Kue. Dan kau membawa seorang pengemis untuk menghadapiku. Jangan salahkan aku karena menindasmu saat kau kalah. Kau bisa tenang. Aku pasti akan membuatmu kalah dengan menyedihkan. Itu dia. Beraninya dia datang ke kediamanku. Benar-benar lancang. Demi gambaran besar, lebih baik menunggu dan melihat. Putri, karena kau memiliki bakti yang begitu besar dan telah membawa seorang ahli, maka tidak ada salahnya membiarkan dia mencoba. Isi dari kompetisi medis ini tidak boleh disebarkan kepada rakyat jelata. Siapapun yang membocorkan ini akan dieksekusi tanpa ampun. Aku akan mengikuti pengaturanmu, Paman Chu. Adapun aku sudah lanjut usia. Dan akhir-akhir ini aku merasa cukup tidak berdaya. Kalian berdua, siapapun yang bisa memulihkan kekuatanku, aku akan selalu mendukungmu apapun yang kau hadapi. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Orang tua ini benar-benar pria yang mesum. Paman Chu, keponakanmu bersedia mencoba. Bagus. Aku sudah mengembara di dunia selama bertahun-tahun. Kondisi ini hanya membutuhkan arak 5 cambuk milikku. Dan dalam 3 bulan kanselir kiri akan mendapatkan kembali kejayaannya. Tidak buruk kau memiliki hati yang baik. Kau pengemis bau pesin. Giliranmu. Sekilas saja aku bisa tahu kau hanyalah penipu yang mencari makan gratis. Hanya seorang dukun. Pengawal. Seret pengemis ini keluar dan penggal kepalanya. Berhenti. Siapa bilang aku tidak tahu kedokteran? Aku hanya sedang memikirkan cara untuk memberi kalian semua. Kalian sekumpulan orang sombong. Sedikit wajah. Kau pengemis kecil, beraninya kau mengoceh omong kosong seperti itu. Karena kau tidak percaya padaku, maka tidak perlu bagiku untuk bersikap sopan. Kanselir kiri ini adalah obat khususku. Namanya Viagra. Minum dengan air untuk hasil instan. Paman, barang ini tidak dikenal dan mencurigakan. Anda tidak boleh mengambilnya dengan gegabah. Tolong pikirkan 2 kali. Aku telah menjadi pejabat selama lebih dari 30 tahun. Dan orang yang bisa membunuhku belum lahir. Sajikan. Ayah, lancang. Apa yang kau berikan pada ayahku? Tuan, tuan, tuan. Pengawal bawa dia pergi. Kurung dia. Tuan, tuan, tuan. Aku tidak bersalah. Ini benar-benar hanya salep. Obatku benar-benar manjur. Tunggu. Aku tiba-tiba merasa lonjakan energi surgawi berkumpul di antara kakiku. Seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Aku telah mendapatkan kembali kekuatanku. Obat ini benar-benar mengerikan. Tuan datanglah ke kamarku malam ini. Tuan datanglah ke kamarku. Tidak perlu. Kalian berdua. Kemarilah. Bagaimana mungkin ada teknik secemerlang ini di dunia? Tidak pernah terdengar dalam naskah kuno manapun. Baiklah. Mari kita sudahi untuk hari ini. Aku pergi untuk meregangkan otot-ototku. Benar. Pengemis itu. Kau kemari. Timbalan apa yang kau inginkan? Kanselir kiri hamba tidak menginginkan imbalan apapun. Hamba hanya menginginkan tempat untuk berteduh dari angin dan hujan.
untuk menjalani sisa hari dengan tenang. Nak, sepertinya ucapanmu mengandung makna lain ya. Aku tidak pernah membayangkan kau adalah orang yang begitu mulia. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Mulai sekarang kau akan mengikuti Jinsi. Selama kau melayaniku dengan sepenuh hati, aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Terima kasih kanselir kiri. Selama bocah ini tidak bersekutu dengan orang itu, apa salahnya mengampuni nyawanya? Hamba pasti akan tahu diri. Tenang saja. Ayo pergi, saatnya bersenang-senang. Pengemis kecil ini sebenarnya cukup menarik. Siapa sangka, pijatanmu benar-benar kelas atas. Mereka benar-benar ahli dalam bidangnya. Tidak menyangka teknik yang kupelajari dari kakak pemijat. Ternyata berguna sekarang. Semoga dia bisa membuat hari-hariku ke depan sedikit lebih mudah. Apakah gadis ini menyemangatiku? Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Mengapa kau menggunakan begitu banyak tenaga? Pengemis kecil, penampilanmu bagus. Katakan imbalan apa yang kau inginkan. Apa yang sedang kau lakukan? Hamba tidak menginginkan imbalan. Hamba hanya ingin tinggal bersama Nona Chu Jinsi selamanya. Kau punya lidah yang manis. Kalau begitu aku akan mengirimmu untuk mengelola halaman Yihong. Halaman Yihong. Apakah kau berbicara tentang halaman Yihong di sebelah? Sebelum ayahku membeli gelar resminya, dia membangun kekayaannya dari bisnis-bisnis ini. Mengirimmu ke sana untuk menghindari kecurigaan. Juga merupakan niat ayahku. Halaman Yihong. Bukankah itu akan menjadi kebahagiaan murni bagiku? Gadis ini benar-benar ada-ada saja. Nona Jinsi, apakah kau benar-benar tega mengirimku ke sarang laba-laba itu? Jika aku benar-benar pergi ke sarang laba-laba itu, bukankah aku akan dilahap oleh mereka? Apakah mereka yang melahapmu? Atau kau yang melahap mereka? Lanjutkan. Berapa banyak wanita yang sudah dicium oleh mulutmu itu? Kau cemburu bukan? Pesona apa yang kau miliki hingga membuatku cemburu? Cepat katakan. Jika tidak, aku akan memotong akarmu sekarang juga. Sejujurnya, hanya kau. Benar-benar mulut pria. Iblis pembohong. Sungguh. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Halaman Yihong. Kemari. Meminjam secangkir arak. Dasar pengemis kecil. Kau berani kembali. Seseorang. Xiao Tian nyonya halaman Yihong. Usir dia. Beginikah cara kamu menjalankan bisnis? Setiap orang yang masuk adalah tamu. Kau, apa kau sanggup membayar biaya minimumnya? Kenapa kau masih berdiri di sana? Usir dia. Sebuah apel. Aku tidak bisa menangkap semua ini. Kali ini benar. Kota Kingshen. Bangun. Apa-apaan ini? Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Kota Qingsheng. Bukankah ini tanda milik bosku? Tuan. Aku punya mata tapi gagal mengenali Gunung Tai. Tolong ampuni aku. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Layani aku. Baik, Tuan. Tuan, silakan masuk. Kenapa kau masih berdiri di sana? Pijat. Gunakan lebih banyak tenaga. Baik. Layani dia dengan baik.
Tuangkan aku arak manis. Tuangkan aku arak manis. Isi sampai penuh cepat. Sini Tuan. Tuan minumlah. Bagus. Tolong, selamatkan aku. Suara apa itu? Siapa yang meminta tolong? Orang sialan ini benar-benar tidak tahu waktu. Aku takut wanita mati itu sedang menyiksa dan memukuli seorang gadis lagi. Katakan padaku apa yang terjadi. Mungkin hanya kucing yang mengaum. Tuan makanlah anggur ini. Kucing kepalamu. Kamu harus jelas. Halaman Yihong sekarang di bawah pengelolaanku. Tuan. Tuan. Tuan orang-orang di dalam. Kita benar-benar tidak bisa mencampuri urusan itu. Itu dulu. Aku manajer halaman Yihong sekarang. Apa maksudmu tidak bisa ikut campur? Bangunlah gadis. Tabib, bagaimana keadaannya? Untungnya dia ditemukan tepat waktu. Aku akan menulis resep. Minumlah obatnya setiap hari untuk memulihkan diri. Dia akan perlahan pulih. Pergi ke kantor akuntansi untuk mengambil perak. Xiao Tiantian, apa sebenarnya yang terjadi? Gadis ini bernama Yuan Qingshu. Beberapa waktu lalu, dia menarik perhatian seorang utusan dari kerajaan Jin. Ini silakan dinikmati Tuan. Yuan Qingshu ahli cooking papan atas. Dia benar-benar cantik. Enyah. Tuan, apakah aku cantik? Enyah. Enyah, Jangan marah. kau enyah juga. Nona kecil. Ku bilang nona kecil. Temani aku malam ini, Tuan. Selama kau melayaniku dengan baik, kau akan diberi imbalan yang pantas. Aku menjual bakatku bukan tubuhku. Tolong jaga harga dirimu. Lepaskan aku. Agresif juga kau ya, tapi aku suka itu. Masuk ke sana. Kau. Belum pernah ada wanita yang berani memukulku. Menarik cantik. Kemari, Akan kutendang kau sampai mati. kau masih mau lari. Pukul aku. Kurung dia. Tidak ada yang diizinkan memedulikannya. Beraninya kau menendangku. Biarkan dia kelaparan sampai mati. Silakan berjalanlah perlahan. Apa yang kau lihat? Tutup pintunya. Hanya segelintir orang kerajaan Jin. Sampai membuat kalian semua takut seperti ini. Tuan muda Jin, kau tidak mengerti. Media. Kerajaan Liang kita saat ini sedang bernegosiasi damai dengan kerajaan Jin. Utusan kerajaan Jin itu, sekarang di ibu kota dia bisa pergi kemanapun dia mau. Baru beberapa hari yang lalu, putra orang terkaya di ibu kota dibunuh oleh mereka. Mayatnya dibiarkan di jalan dan tidak ada yang berani ikut campur. Nyawa yang hilang hanyalah nyawa yang hilang. Li Tua menangisi putranya di rumah setiap hari. Rambutnya memutih dalam semalam. Istrinya pada malam yang sama gantung diri. Dan masih ada lagi, di barat kota putri Menteri Jieng menarik perhatian putra mahkota kerajaan Jin. Dia menyeretnya ke padang gurun dan menodainya. Gadis itu melawan dan dibunuh di tempat.
Mayatnya dibuang ke kuburan massal. Lihat Menteri Jieng. Apakah dia berani bersuara? Jika orang berkuasa saja tidak bisa berbuat apa-apa, harapan apa yang tersisa bagi kita? Ini sudah keterlaluan. Di mana utusan kerajaan jin itu sekarang? Aku akan mengunjunginya. Mereka pengecut, tapi aku tidak. Leluhur, orang-orang itu bukan pihak yang bisa kita lawan. Mereka membunuh tanpa berkedip. Kamu mau bicara atau tidak? Jika tidak, aku akan membuatmu menghibur tamu di luar sekarang juga. Pavilion Hanxiang, mereka menginap di Pavilion Hanxiang. Kau tidak boleh pergi. Mereka adalah makhluk seperti anjing yang membunuh tanpa berkedip. Kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh pergi. Jangan khawatir Nona Yuan, aku akan membuat mereka membayar harganya. Bocah itu, dia pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Gawat. Mereka mengejar kita. Kita harus mencari tempat untuk bersembunyi cepat. Pergi. Putriku yang mulia. Di luar sini di padang gurun. Kemana kau pikir kau akan lari? Govalan. Kau ingin membunuh. Cukup dengan omong kosongmu. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kau tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Sudah merasa kasihan pada kekasih kecilmu. Sudah kubilang, begitu tentara Jin memasuki kota, mereka pasti akan membantai semua orang. Pada saat itu, dia akan mati dengan cara yang lebih mengenaskan. Hentikan lamunanmu sialan. Dengan otak babimu itu, kau pasti telah dibutakan oleh kekuasaan. Begitu Sui Kimi mati, aku akan menjadi pemimpin baru kerajaan Jin. Pergilah ke neraka. Ayo. Mari kita lihat siapa lagi yang tidak takut mati. Kau tidak tahu. Aku ketakutan setengah mati tadi. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku pikir aku akan mati. Tidak apa-apa. Benar. Benda apa ini? Tabung api, aku yang menemukannya. Tabung api. Tabung api. Menurutku ini sangat menyenangkan. Aku juga mau satu. Aku akan membuatkan satu untukmu nanti. Ini adalah kota kekaisaran. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Tuan, ini salah paham. Ini semua hanya salah paham. Tangkap semua penjahat ini. Lihat apa ini. Pengawal kekaisaran memberikan penghormatan kepada Anda, Tuan. Keren. Tuan Qin, kereta sudah siap. Pos pemeriksaan di sepanjang jalan sudah dibersihkan. Dimengerti. Tuan Kia, bagaimana kita harus menangani para tawanan? Bunuh mereka semua. Baik, Akhirnya selesai juga. Perjalanan ini saja. Aku akhirnya belajar betapa lisiknya kerajaan Liang milikmu. Tapi apakah kau benar-benar tidak ikut denganku? Menurutku sangat berbahaya bagimu untuk tetap di sini. Kita semua punya misi masing-masing. Aku yakin kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Aku tidak boleh menangis. Aku tidak boleh terlihat menyedihkan. Tenang saja. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Ken dari seorang pengemis. Kau telah mendaki ke posisimu saat ini. Apakah kau masih begitu tidak bisa melepaskanku? Pesona Nona Chu. Tidak ada pria yang bisa menolaknya.
Hari ini, aku menggunakan wewangian Tianshan dari wilayah barat. Mereka bilang aroma Tianshan ini bisa memikat jiwa dan membangkitkan hasrat terdalam seseorang. Aku secara khusus menambahkan sedikit suasana untuk malam ini. Malam ini aku bertekad untuk bertarung denganmu selama 300 ronde. Kau makhluk nakal tidak sabaran sekali. Aku akan mandi dulu. Aku menyukainya. Mengapa begitu cepat? Kakanda, penampilanmu berantakan, tata krama macam apa ini? Jadi sekarang ini salahku. Tidak bisakah kau mengetuk? Aku datang ke sini secara diam-diam. Bagaimana lagi aku bisa menghindari perhati-hatian? Lagi pula ada hal mendesak yang ingin kubicarakan dengan Kakanda. Bicara-bicara. Masalah besar apa? Besok, kau dan aku harus bekerja sama melenyapkan kanselir kiri Cui Yang Wei. Apa? Kau bercanda. Chu Yang Wei. Kesabaranku terbatas. Kapan tepatnya kita akan bergerak? Mengingat situasimu saat ini, bukan tempatmu untuk memberiku perintah, bukan? Alih-alih mencari Putri Fang Xi, kau malah mengadakan perjamuan besar besok. Kita berdua adalah belalang yang terikat pada tali yang sama. Bodoh. Seperti Jiang Taigong memancing mereka yang mau akan termakan umpan. Perjamuan besok khusus untuk Fang Xi. Bagus. Orang-orang wilayah barat benar-benar tahu cara menikmati hidup. Tuan Muda Kia, penyanyi ini, apakah kau menyukainya? Ayah, Tuan Muda Qin tidak hanya banyak akal, tetapi juga penuh pesona. Dia benar-benar membuat putriku terpesona. aku sudah lama mendengar bahwa kanselir kiri menyukai arak berkualitas. Jadi aku membawa arak anggur dari wilayah barat ini untuk kau cicipi. Dengan kecantikan dan arak yang nikmat. Bahkan para dewa tidak hidup senikmat diriku. Gawat. Pencuri tua ini dia belum menemukannya kan? Apa kau gila? Membunuh kanselir kiri sekarang tidak ada bedanya dengan membuang nyawamu. Kanselir kiri dan kanan telah lama memperebutkan kekuasaan, membuat rakyat menderita. Kanselir kanan telah bersembunyi di dalam istana, dan tidak ada cara untuk menjangkaunya. Cui Yang Wei akan mengadakan perjamuan besar besok, untuk merayakan mundurnya kerajaan Jin. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kakak, apakah kau sudah mempertimbangkan? Jika kau membunuh kanselir kiri sekarang, kekuasaan kanselir kanan akan menjadi terlalu besar. Dan saat itu, kau benar-benar tidak akan punya jalan keluar. Kakanda, apakah kau sudah terlalu terbiasa dengan kehidupan yang nyaman dan kehilangan ketajamanmu? Apa yang kau tahu? Ini disebut menunggu waktu yang tepat. Aku punya rencana yang lebih baik. Besok aku akan menyamar sebagai penari Hu dan memberinya arak beracun. Kakak kekaisaran, ini tidak ada bedanya dengan nyengat yang terbang ke dalam api. Cui Yang Wei terobsesi dengan kecantikan, dia pasti tidak akan menolak. Jika kau masih memiliki nurani, tolong bantu aku besok. Film was translated and narrated by M Media. Arak tidak memabukkan orang-orang lah yang memabukkan dirinya sendiri. Bunga tidak menumbangkan kota orang lah yang menumbangkan kota. Arak wilayah barat ini. Aku sudah terlalu banyak minum. Kecantikan-kecantikan wilayah barat ini. Aku ingin mencicipinya. Permainan anak-anak ini. Kau berani menampilkannya di depanku. Kau benar-benar tidak tahu tinggi langit atau dalamnya bumi. Aku datang hari ini untuk mengambil nyawamu.
Mau mempelajari teknik pembunuhan 10 langkah dari Pangeran Qin. Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Pengawal. Kau pencuri anjing. Aku tidak menyangka kau begitu licik, penuh tipu daya dan pengecut. Aku orang asing bagimu, Nona. Mengapa kau ingin mencelakaiku? Aku benci. Siapa di dunia ini yang tidak menginginkan nyawamu? Sayang sekali untuk kecantikan seperti ini. Akan segera menemui ajalnya. Sepertinya pencuri tua itu belum tahu bahwa orang di hadapannya adalah seorang putri. Kanselir Kiri tunggu. Mungkinkah Tuan Muda Qin berselingkuh dengan pencuri ini? Tentu saja tidak. Menurut hukum dinasti, membunuh pejabat tingkat pertama dapat dihukum mati seketika. Tuan Muda, mengapa Anda membelanya? Hanya saja aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Mari kita dengarkan. Perjamuan sudah berakhir, pergilah sekarang. Wanita ini datang untuk membunuh Kanselir Kiri hanya karena urusan putra mahkota. Tuan Muda, kau harus berhati-hati dengan apa yang kau katakan selanjutnya. Sudah lama beredar rumor di jalanan tentang keturunan naga sejati yang mengembara di antara rakyat jelata. Bisa dikatakan bahwa siapapun yang mendapatkan putra mahkota dapat menyandera kaisar untuk memerintah para vasal. Oleh karena itu, tujuan wanita ini hanyalah agar putra mahkota naik tahta dan menyingkirkan rintangan. Kau cukup berani mengkritik kaisar. Di mana kau menempatkan kaisar saat ini? Orang itu hanyalah boneka tak berguna yang dikendalikan oleh Kanselir Kanan. Lancang. Beraninya kau mengkritik kaisar. Hamba yang rendah ini tidak berani. Bukankah ini yang ada di dalam hati Kanselir Kiri? Aku suka karena kau bicara jujur. Lanjutkan. Saat ini urusan negara pada dasarnya dipimpin oleh Kanselir Kanan Qin Hui. Tapi kau tidak puas dengan ini. Hanya dengan menemukan putra mahkota dan membantunya naik tahta, barulah kau bisa kembali ke kejayaanmu yang dulu. Mereka semua bilang putra mahkota sangat cerdas. Tapi bisakah dia seperti katamu, mengikuti perintahku? Tidak peduli seberapa cerdas putra mahkota, setelah berada di antara rakyat jelata begitu lama tanpa jaringan, dia hanyalah manusia biasa yang menunggu untuk disembelih. Jika putra mahkota ingin naik tahta, dia harus memilih antara kau dan Kanselir Kanan. Kau melewatkan poin terpenting. Itulah mengapa kaisar saat ini begitu bersedia dimanipulasi oleh Kanselir Kanan. Kanselir Kiri mohon beri pencerahan padaku. Aku khawatir kaisar sudah lama digantikan oleh boneka Kanselir Kanan. Maksudmu, kaisar saat ini bukan dari garis keturunan naga sejati. Kau omong kosong. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memenggal kepala menteri anjingmu karena ini. Tenanglah Kanselir Kiri. Hamba yang rendah ini bersedia menandatangani ikrar militer untuk menemukan putra mahkota bagimu. Baiklah, aku akan memberimu 7 hari. Jika kau tidak bisa menemukan putra mahkota, aku akan membuatmu berdarah di tempat. Dimengerti. Kalau begitu tuanku, bolehkah hamba membawa wanita ini dan menanganinya sendiri? Keadaan sudah sampai di titik ini. Jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku adalah Kanselir Kiri. Dan kau tidak tahu dia adalah putri kerajaan. Chu Yang Wei, kau benar-benar licik. Kau sendiri yang menandatangani janji militer itu. Tapi aku tidak pernah berjanji untuk menjaganya tetap aman. Tapi dia seorang putri. Jika kau mengeksekusinya, itu adalah kejahatan yang dihukum dengan pemusnahan total. Jangan khawatir, Kanselir Kanan telah mendesak pernikahan politik antara putri dan putra mahkota kerajaan Jin. Dia adalah kartu tawarku saat aku memasuki ibu kota untuk menemui kaisar. Maksudmu menggunakan upacara pernikahan untuk membunuh kaisar dan Kanselir Kanan? Terlalu banyak kau tidak baik untukmu. Chu Yang Wei, apakah kau sudah gila? Kau hampir membunuh sang putri hari ini. Aku akui ada sedikit perjudian di sini. Namun, jika dia berani datang dan membunuhku, pasti ada orang dalam di kediaman ini. Kau tidak benar-benar mempercayai bocah itu untuk mencarikan putra mahkota kan? Apakah dia menemukan putra mahkota atau tidak? Tidak membuat perbedaan mendasar bagiku. Sekarang setelah aku memiliki kartu tawar itu, aku punya kesempatan untuk memasuki ibu kota. Segera ini akan menjadi akhir bagi Qin Hui dan kaisar anjing itu. Aku melihat pikiranmu benar-benar terpikat oleh putri itu. Sama sekali tidak, hanya saja ayahmu. Setelah berjalan di lorong kekuasaan selama lebih dari 30 tahun, tahu Kanselir Kanan itu licik. Dia hanya harus lebih licik darinya. Aku akui, Kanselir Kiri memiliki kemampuan, tapi metodenya terlalu kejam untuk mencapai tujuannya. Siapapun bisa dikorbankan. Jangan memikirkan hal-hal ini malam ini. Bukankah seharusnya kau melayaniku dengan benar sekarang? Lain hari. Jangan sentuh aku, Nyahlah. Sayang,
Bukankah aku baru saja memikirkan urusan serius? Kembali saja ke putrimu itu. Nyonya. Yang satu ini baru saja mempelajari beberapa trik baru. Kalau begitu aku akan menghukummu dengan tidak membiarkanmu tidur. Dan kau bisa melayaniku secara eksklusif. Tidak ada yang namanya ladan yang rusak. Hanya ada lembu yang kelelahan. Baiklah. Namun, kau harus menjawab satu pertanyaan untukku. Katakan apa yang ada di pikiranmu. Jangan membuat wanita ini menunggu terlalu lama. Perkebunan kanselir kiri menutupi langit dengan satu tangan. Pasti ada cara untuk masuk ke istana. Bukankah kau sedang mencari putra mahkota di antara rakyat jelata? Mengapa harus masuk ke istana? Pikirkanlah rakyat jelata hanya punya rumor. Petunjuk yang sebenarnya pasti ada di dalam istana. Apa yang kau katakan ada benarnya? Ayah selalu menempatkan agen rahasia di dalam istana. Hanya saja, Nyawa dipertaruhkan di sini. Aku sudah menandatangani ikrar militer. Jika aku tidak menyelesaikan misi, kepalaku akan melayang. Omong kosong apa ini? hanya saja mereka semua masuk melalui rekrutmen pekerja kasar. Kupikir itu sesuatu yang besar. Aku bisa menangani kesulitan semacam itu. Besok ada bursa rekrutmen. Orang-orang ayah akan menunggu di sana. Kita akan terhubung dengan kode rahasia. Sampai jumpa di gang belakang. Kau berhasil. Malam ini, aku akan membuatmu terbang ke awan. Mereka merekrut lagi. Bukankah mereka baru saja merekrut 2 hari yang lalu? Istana ini sangat berbahaya, terutama bagi putra mahkota. Berhenti-berhenti. Mulut yang ceroboh membawa bencana. Benar, ini tempatnya. Kantor perekrutan. Lowongan. Air terjun itu jatuh dari ketinggian 3.000 kaki. Jamban desa tidak punya kertas. Sayang sekali wajah setampan itu. Masuklah. Kau berhasil. Kasim, apa yang kau lakukan? Untuk menjadi seorang Kasim kau jelas harus disunat. Kasim, aku tidak ingin menjadi Kasim. Lepaskan aku. Jangan gugup, jangan gugup. Teknikku sangat bagus. Tidak akan sakit, tidak akan sakit. Semuanya berakhir. Mencoba menjadi putra mahkota, dan aku malah kehilangan adik kecilku. Lepaskan aku. Aku tidak ingin menjadi Kasim. Hamba yang tua ini memberikan penghormatan kepada putra mahkota. Lalu kenapa kau tidak melepaskanku? Kau membuatku takut setengah mati. Putra mahkota, berhati-hatilah. Bagaimana kau tahu identitasku? Putra mahkota. Hamba yang tua ini telah melihat banyak hal. Dan ukuran yang luar biasa ini hanya bisa dimiliki oleh garis keturunan naga sejati. Lupakan saja. Jika kabar ini tersebar, aku akan menghabisi nyawamu karena ini. Hamba yang tua ini tidak akan berani. Hamba yang tua ini tentu saja tidak akan berani. Sungguh perasaan terbaik dipuji oleh seorang pria. Tunggu, apakah dia benar-benar pria? Kasim cuy, mengapa kau sangat lambat kali ini? Jika permaisuri menyalahkan kita untuk ini, kau pasti akan kehilangan kepalamu. Datang-datang. Putra mahkota, mohon maafkan keberanian hamba yang tua ini. Namun jika Anda ingin bertahan hidup di istana ini, Anda harus belajar menundukkan kepala terlebih dahulu. Baik. Masuklah. Ya ampun. Menjadi Kasim ada untungnya seperti ini. Dasar pelayan anjing, mengapa kau belum datang untuk memijatku? Segera. Pelayan anjing ini ternyata memijat dengan cukup baik. Selama permaisuri senang, aku akan memijatmu setiap hari. Kau bisa menekan sedikit lebih kuat. Kau berhasil. The film was translated and narrated by M Media. Pengawal, Ini buruk saatnya kabur. dasar anjing. Pengawal, tangkap dia dan segera bawa kembali. Kejar dia. Cepat kejar dia. Berhenti di sana. Cantik.
satu hal setelah yang lain. Bagaimana hatiku yang malang bisa menanggung ini? Sial, jubah naga. Kaisar saat ini adalah seorang wanita. Semuanya berakhir, semuanya berakhir. Aku telah menemukan rahasia yang sangat besar. Siapa di sana? Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke kamar tidur kekaisaran. Baginda mohon letakkan pedangnya. Biar hamba jelaskan secara rinci. Cepat, orang itu lari ke arah kamar tidur Baginda. Kita harus segera memanggil bantuan. Kemampuanku yang amatir tidak akan bisa menipunya terlalu lama. Sialan, kau sebenarnya tidak bisa bela diri. Lalu untuk apa kau bersikap sok jagoan? Kau bocah kecil, jika kau tidak bisa bela diri, kenapa bertingkah tangguh? Baginda, apakah Anda melihat seorang pencuri melarikan diri lewat sini? Suruh mereka pergi. Jika tidak, kepalamu akan melayang. Pencuri macam apa yang berani membuat keributan di istana? Aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Enyahlah. Ya, Menjadi kaisar palsu benar-benar menyesakan. Bahkan Kasim rendahan berani mengancamku sekarang. Kaisar palsu. Sepertinya analisis kanselir kiri benar. Apa katamu? Kau kaisar palsu. Bagaimana mungkin kau bisa tahu itu? Aku memberimu waktu setengah batang dupa. Jelaskan padaku dengan jelas. Jika tidak, aku akan memanggil penjaga dan kita berdua akan tamat bersama. Tidak, tidak. Aku akan bicara, aku akan memberitahumu segalanya. Jika orang tahu aku palsu, diinjak-injak hingga menjadi debu pun sudah termasuk belas kasihan. Kau bocah kecil. Menangis dihitung sebagai bagian dari waktumu, kau tahu. Kalau begitu sebaiknya kau dengarkan baik-baik. Semua bermula ketika mendiang kaisar tiba-tiba mangkat. Selain putra mahkota yang hilang di antara rakyat jelata, tidak ada pewaris lain di istana. Aku awalnya adalah pengemis yang berkeliaran di jalanan. Kanselir kanan membawaku masuk dan menyuruhku melakukan pertunjukan. Skema musang untuk putra mahkota. Dia memberitahu dunia bahwa itu adalah keajaiban ilahi. Semua demi mengendalikan istana kekaisaran. Tapi saat itu aku berlumuran kotoran. Jadi kanselir kanan tidak tahu bahwa kenyataannya aku adalah seorang wanita. Bagus. Itu cerita yang spektakuler. Itu luar biasa. Aku percaya padamu. Faksi mana yang kau dukung? Kau tidak kesini untuk membunuhku kan? Nona, tolong berhenti menangis. Jika aku ingin membunuhmu, aku sudah melakukannya sejak lama. Kenapa menunggu sampai sekarang? Benarkah? Sungguh. Karena kau bukan pembunuh. Lalu untuk apa kau kesini? Sebenarnya, aku adalah putra mahkota dari rakyat jelata itu. Kau seorang Kasim yang mengaku sebagai putra mahkota. Kalau begitu aku pasti kaisar yang asli. Siapa bilang aku Kasim? Aku adalah pria sejati. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Itu cukup sederhana. Lihatlah baik-baik. Memalukan sekali, memalukan sekali. Cepat pakai kembali. Bagaimana? Percaya padaku sekarang. Kau benar-benar putra mahkota. Kalau begitu cepat tukar aku dari sini. Aku tidak ingin menjadi kaisar bahkan untuk 1 hari lagi. Kau pikir aku ingin berada di sini? Ada kerumunan orang di luar sana yang mencoba membunuhku. Baginda, perjamuan sudah disiapkan. Pergi. Aku tahu aku akan segera ke sana. Perjamuan apa? Perjamuan pernikahan politik untuk putri kerajaan Liang dan kerajaan Jin. Gadis kecil, cepat bantu aku mencari anjing. Orang barbar akan selalu menjadi orang barbar. Tidak bisa menangani masalah kecil seperti ini. Jika aku gagal, kau tinggal mengumpulkan pasukan dan merebut wilayahmu sendiri, lalu mencuci tangan dari semua ini. Tapi bagaimana denganku? The film was Kau membiarkan translated Shikimi pergi, and dan narrated sekarang by seluruh M. klannya Media. memburuku. Para jenderal kerajaan Jin sudah hampir mencapai batas kesabaran mereka. Tapi jika kita berhasil, bukankah Shikimi ini akan menjadi pemberontak? Kerajaan Liang membantu kerabat untuk menekan perbedaan pendapat. Bukankah itu akan sangat dibenarkan? Aku berharap semuanya benar-benar bisa berjalan seperti katamu. Semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Semuanya sudah siap. Kita hanya menunggu angin timur. Sekarang semuanya bergantung pada kinerjamu. Kudengarkan selir kiri menjadi orang yang paling disorot akhir-akhir ini. Mengawal putri kerajaan Jung kembali ke kerajaannya.
Sebuah prestasi yang akan dikenang sepanjang masa. Kanselir kanan Qin belum melangkah keluar dari istana. Kau sangat terinformasi. Situasi politik sedang tidak stabil. Baginda masih muda. Aku hanya bertindak karena mengkhawatirkan keselamatan. Kalau begitu sebaiknya kau terus mengawasinya. Istana ini adalah sarang ular bagaimanapun juga. Apa yang sedang direncanakan Qin Shou sekarang? Kasim pribadi Kaisar telah diganti. Mengapa aku tidak diberitahu? Kasim Li saat ini sedang berhalangan. Aku bertindak sebagai kepala Kasim untuk sementara waktu. Konyol. Aliansi pernikahan ini adalah masalah negara bagi kerajaan Lian. Bagaimana bisa seorang Kasim rendahan memimpinnya? Apakah kau berani mempertanyakan keputusan Baginda? Baginda telah tiba. Semua pejabat berdiri. Berikan mereka tempat duduk. Kami menghaturkan terima kasih kepada Baginda. Umumkan kedatangan sang putri. Upacara dimulai. Umumkan putra mahkota dari kerajaan Jin. Kau menantu rendahan. Beraninya kau bertindak gegabah. Kami orang-orang kerajaan Jin. Tumbuh besar di padang rumput, terbiasa dengan kesombongan dan kebebasan. Aku sudah lama mendengar bahwa kerajaan Liang sangat terbuka. Bagaimana mungkin kau menghukumku karena hal ini? Biarkan saja, biarkan saja. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, setiap orang harus senyaman mungkin. Karena Baginda telah mengatakannya, maka aku tidak akan memberikan muka kepada beberapa orang. Aku selalu menikmati berkeliling dunia. Semuanya lihatlah. Ini adalah catatan pembangunan bendungan. Catatan di dalamnya adalah asli. Tangan kanselir kanan jauh dari bersih. Ini Veta. Di istana kekaisaran, kanselir kanan menuntut bukti. Dan di sini aku memiliki bukti yang tak terbantahkan. Kau. Bagian tengah Sungai Kunin sering dilanda banjir. Namun menghitung pembangunan bendungan membutuhkan pekerjaan yang sangat besar. Aku curiga kanselir kanan menipu Baginda dan mengantongi cukup banyak keuntungan. Hari ini adalah upacara pernikahan aliansi. Beraninya seorang menantu kerajaan Lian menggunakan ini untuk memprotes? Apa motifmu? Kau pasti bertindak atas perintah seseorang. Kerajaan Liang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Kanselir kanan Qin sangat defensif. Mungkinkah orang barbar ini tepat sasaran? Hari ini upacara adalah prioritas utama. Kita akan membahas urusan lain nanti. Yang mulia, bukankah rakyat jelata di dunia ini adalah hal yang paling penting? Hamba memohon yang mulia untuk menyelidiki. Kau rubah Tuacu Yang Wei. Terus-menerus memutarbalikkan fakta. Kanselir kanan secara pribadi mengawasi ketiga aspek proyek bendungan tersebut. Hampir 20.000 tel pra telah dihabiskan. Namun setiap bendungan yang dibangun runtuh. Baginda, pembangunan bendungan memang ditangani oleh menteri tua ini. Namun sebagai orang dengan latar belakang militer, aku tidak mengerti ideologi atau matematika yang menyebabkan seringnya terjadi kerusakan. Namun menteri tua ini tidak pernah terlibat dalam penggelapan. Baginda, mengapa tidak membiarkan hamba menyelidiki catatan hidrologi ini? Maka kita akan tahu apakah perkataan kanselir kanan itu benar. Kau seorang Kasim, beraninya kau melantarkan omong kosong seperti itu. Aku adalah kepala rumah tangga kekaisaran. Apakah kau menantu yang tidak berguna bisa dibandingkan denganku? Shouqin, jika kau tidak bisa menghitung ini, itu adalah pelanggaran berat. Baginda tenanglah. Jika hamba tidak bisa menghitungnya, hamba pertaruhkan kepala hamba. Aku ingin melihat apa yang bisa kau buktikan. Nak, jika dupa habis terbakar dan kau belum selesai, aku akan mengambil kepala anjingmu. Tidak, aku terlalu fokus pada perhitungan sampai melupakan catatan hidrologi ini. Semuanya ditulis dalam bahasa Mandarin klasik. Apakah aku benar-benar akan disingkirkan seperti bidak permainan? Pengawal, tangkap orang tak tahu malu ini dan seret dia keluar untuk dieksekusi. Siapa bilang aku tidak bisa menghitung? Hanya saja aku menderita penyakit mata sejak kecil. Baginda, bisakah Anda mengizinkan Cendekiawan Agung mendiktekannya untukku? Dikabulkan. Kawan, tangkap. Teorema Pitagoras. Hukum mekanika. Prinsip gaya apung Archimedes.
Ini hanyalah pengetahuan dasar. Baginda, ini semua data yang telah hamba peroleh. Ini adalah orang suci. Aku bisa bersaksi. Kasim Kin tidak memasukkan perhitungan apapun. Faktanya ada banyak kesalahan dalam catatan hidrologi yang diperbaiki oleh Kasim Kin. Baginda, hamba bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan kanselir kanan memang benar. Tidak ada penggelapan dana publik. Mustahil. Benar-benar mustahil. Timuseng, tahukah kau bahwa memfitnah pejabat tinggi kerajaan Liang kita adalah kejahatan berat? Lalu kenapa? Aku adalah putra mahkota kerajaan Jin. Mari kita lihat siapa yang berani mengeksekusiku. Pengawal, lempar orang ini ke penjara untuk menunggu eksekusi. Pencuri tuacu, bukankah kau terlalu berlebihan? Semua ini, bukankah semuanya diarahkan olehmu? Aku tahu bocah ini tidak layak diajak bekerja sama. Kau terlalu sombong. Ini pengkhianatan. Ini bukan pengkhianatan. Ini adalah kenaikan takhta. Kau bertindak melawan surga dan akal sehat. Kanselir kanan Kin, apakah kau sendiri tidak punya hati untuk memberontak? Berhenti melontarkan tuduhan tanpa dasar. Kesetiaanku kepada kaisar disaksikan oleh langit dan bumi. Kepada kaisar palsu dan penipu ini. Kaisar ini sudah lama digantikan olehmu. Semuanya lihat dengan jelas. Ini adalah kaisar palsu. Bahkan jika itu benar, kerajaan Liang memiliki putra mahkota di antara rakyat. Bukan giliranmu untuk mengklaim tahta. Putra mahkota mungkin sudah dimakan anjing liar sekarang. Kau pencuri tuacu. Aku sudah menunggumu menunjukkan wajah aslimu. Saudara-saudara, tangkap dia. Tangkap dia. Pergi-pergi. Jaga dia. Hari ini, aku akan membuat kalian semua masuk ke liang kubur bersamaku. Apa yang terjadi? Mengapa tidak mau menyala? Aku yang menciptakan bubuk mesiu ini. Tentu saja aku membuatnya sendiri. Rencanaku yang cermat justru dirusak oleh seekor anjing. Kalau begitu aku akan mengambil nyawamu yang menyedihkan itu. Aku akan mencincangmu sampai mati. Cincang sampai mati. Pukul aku kalau berani. Kau anjing. Pukul aku kalau berani. Jangan lari. Jangan lari. Aku akan mencincangmu. Lari, silakan lari. Pergilah ke neraka. Kanselir kanan Qin Hui telah menipu dunia. Melakukan trik menukar kucing dengan putra mahkota. Dia sudah cukup mahir melakukannya. Seseorang lempar dia ke penjara bawah tanah. Tolong, tolong. Tolong. Putra mahkota, mohon segera naik tahta. Sial. Naik tahta menjadi apa? Aku belum cukup bersenang-senang. Aku bahkan tidak tahu cara memerintah. Bagaimana kalau membiarkan kakakku memerintah sebagai gantiku? Kaisar wanita. Apa maksudnya itu? Apa salahnya seorang kaisar wanita? Kalian sekumpulan orang bodoh. Bukankah kalian telah dibodohi oleh wanita ini The film selama was 3 tahun? translated and narrated Itu by sama M. sekali Media. tidak mungkin putra mahkota. Mengapa itu sama sekali tidak mungkin? Kakanda, kau tidak bisa melakukan ini. Kau tangani dia untuk saat ini. Kita akan membahas detailnya nanti malam. Jika tidak ada lagi, aku akan pergi. Lihat dirimu. Tampan sekali. Aku akan berganti pakaian dulu. Jangan pergi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku hanyalah seorang wanita. Bagaimana mungkin aku bisa mewarisi tahta? Kakakku tersayang. Jangan terlalu cemas. Biar aku tanya padamu, apa hal terpenting dalam situasi saat ini?
Apakah ada sesuatu yang lebih menarik daripada tahta naga itu? Tidak juga. Aku memperkirakan dalam beberapa hari, berita dari istana akan bocor. Saat itu rakyat jelata akan berada dalam kekacauan total. Maksudmu kita perlu menenangkan rakyat terlebih dahulu? Tidak bodoh-bodoh amat. Kau akan memerintah sebagai gantiku untuk saat ini, meskipun kau tegas. Aku lebih akrab dengan urusan rakyat jelata. Aku akan terus menyembunyikan identitasku, dan kembali ke rakyat jelata. Tapi kau tidak memiliki status atau nama. Dan pendukungmu sebelumnya, Chu Yangwei telah jatuh. Aku takut kau akan berada dalam bahaya besar. Bagaimana kalau kau memberiku gelar resmi? Bagaimana jika aku mengangkatmu sebagai utusan kekaisaran tingkat pertama, yang bertanggung jawab atas semua urusan sipil? Hamba mematuhi titah Anda. Kau sadar seberapa kuat kau mencengkeram ku? Putra Mahkota. Si cantik telah tiba. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Kau sudah terbiasa menjadi pencuri bukan? Jika kau tidak mau pergi ya sudah. Baginda ada urusan apa datang ke kediaman hamba? Putra Mahkota tolong jangan menggoda hamba. Wanita muda ini bernama Rui. Di sini untuk membalas kebaikan Putra Mahkota. Nona Rui itu tidak perlu. Pertemuan adalah takdir. Beberapa hal memang tidak pantas. Apakah Putra Mahkota memandang rendah hamba? Tentu saja tidak. Sebelum aku berkuasa aku juga seorang pengemis. Tapi hamba kebetulan menyukai pengemis. Sial apa yang kau lakukan? Putra Mahkota. Menarik. Aku menyukainya. Kalian dua kasing. Kalian benar-benar gigil dalam cara mencuri kalian. Siapa kau yang berani mencampuri urusan kami? Mengapa kau berteriak? Kau berani menghentikan seseorang yang ingin dibunuh oleh permaisuri. Jadi maksudmu, selama kita berada di istana ini, kau bisa membunuh orang tak bersalah sesukamu? Tidak bersalah. Dia tidak melihat ke jalan dan merusak barang milik permaisuri. Tusuk konde paling berharga. Dasar bokah kau tidak salah. Orang-orang dari istana permaisuri bisa berbuat sesuka hati mereka. Baginda telah tiba. Membuat keributan sepagi ini. Tata krama macam apa ini? Melapor kepada Baginda. Pengemis ini menyelinap masuk ke istana entah dari mana. Dan kami baru saja menanganinya. Kakanda, apakah kau terluka? Tidak ada masalah. Aku akan memerintahkan rumah tangga kekaisaran untuk menyelidikinya. Dia adalah putra mahkota yang hilang di antara rakyat jelata. Mengapa? Apakah ini masih perlu dipertanyakan? Putra mahkota Anda adalah orang yang sangat murah hati. Mohon ampuni kami berdua. Tapi aku mendengar kalian semua berkata tadi, bahwa di istana ini, selama kau memegang posisi tinggi, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Pengawal. Seret keduanya pergi. Putra mahkota, mohon ampun. Putra mahkota mohon ampuni kami. Kau baru saja terluka, tidak perlu formalitas. Kau tidak terlihat seperti gadis biasa. Mengapa kau bekerja sebagai pelayan di istana? Menjawab Putra Mahkota. Hamba adalah putri sulung dari keluarga pedagang kaya Chu. Tapi keluarga Xiao di ibu kota berkolusi dengan istana untuk menganiaya keluarga hamba. Dalam kepanikan ayah mengirim hamba ke istana untuk bersembunyi. Begitu ya? Jangan khawatir, aku akan mengurusnya untukmu. The Benarkah film Putra was Mahkota? translated and narrated by M Media. Aku Xiao bersedia berada di sisimu selama sisa hidupku. Sebagai selir. Sungguh saat kau menatap ke dalam jurang. Jurang itu menatap balik ke arahmu. Seorang selir lagi pula, memikirkannya saja cukup mendebarkan. Betapa rendahnya. Beraninya rakyat jelata sepertimu bermimpi untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan. Kakakku tersayang. Jangan marah. Pengawal.
Bawa Nona Xiao Xiao pergi dan pastikan dia dirawat dengan baik. Kakanda. Bukannya aku ingin menceramahimu, tapi kau tadi hampir saja meneteskan air liur. Apakah itu terlalu jelas? Seluruh dunia adalah milik rakyatku. Aku harus menjaga mereka semua. Jika itu logikamu, maka pergilah menghabiskan waktu lebih banyak di antara rakyat jelata, dan pewaris kerajaan akan bermunculan di mana-mana. Lupakan saja itu. Hari sudah larut. Aku harus segera keluar dari istana. Ada apa lagi? Kau harus menemui permaisuri terlebih dahulu, dan mengandung pewaris kerajaan. Apa? Sama sekali tidak. Wanita itu mencoba membunuhku tadi. Permaisuri setidaknya adalah istri sahmu. Karena kaisar palsu sebelumnya. Tentu saja kalian berdua belum pernah berbagi ranjang. Sekarang adalah waktu yang tepat. Dia baru saja mencoba membunuh orang yang tidak bersalah. Dia sepertinya bukan orang baik. Namun, permaisuri yang membuang pelayan istana sesuka hatinya, juga secara diam-diam diizinkan. Ya ampun, itu terlalu gelap. Setidaknya kau harus memberiku waktu untuk bersiap. 3 detik. Segera. Saat ini, pergi. Dengarkan kakakmu. Terburu-buru itu tidak baik. Lagi pula dalam hal ini, itu tidak berhasil pada percobaan pertama. Kakakmu adalah ahlinya di bidang ini. Ikat dia dan bawa dia pergi. Siapa yang berani? Aku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Ini terlalu. Lepaskan aku. Aku bertindak sebagai wali untuk hari ini. Yang berarti, aku adalah kaisar untuk hari ini. Permaisuri telah tiba. Apakah kau seekor tikus? Aku adalah anak kucing kecil. Sejak kapan putra mahkota belajar memainkan permainan yang menghibur? Apa sebenarnya yang sedang kau coba lakukan? Ya ampun, besar sekali. Sepertinya aku tidak bisa menghindar hari ini. Jika aku harus mati, aku akan mati sebagai hantu yang romantis. Para wanita di istana ini sungguh tangguh. Astaga. Aku lelah sekali. Apakah begini cara kalian memperlakukan orang lain? Memanfaatkan lalu membuangku begitu saja. Mohon jangan salahkan hamba putra mahkota. Itu adalah perintah kaisar. Untuk memastikan identitas putra mahkota tetap tersembunyi. Ayo, ayo, ayo. Ya Tuhan. Nah, sudah kukatakan dengan jelas padamu. Belum terlambat untuk melepaskanku sekarang. Kau benar-benar keras kepala. Teruskan. Mengapa kau berhenti mengumpat? Sayang. Bagaimana mungkin aku tega mengutukmu? Siapa bayimu? Mengapa kau melukai ayahku dengan parah di istana? Chu Yang Wei melakukan kejahatan berat berupa pengkhianatan. Aku sudah berusaha keras agar dia mendapat hukuman yang lebih ringan. Kau sebagai pelayan rendahan, bagaimana bisa kau memengaruhi keputusan Baginda? Di dalam saku. Ada kejutan di dalam saku. Utusan kekaisaran tingkat pertama. Percaya padaku sekarang. Jika bukan karenaku, keluargamu pasti sudah lama The film musnah. was translated Bagaimana mungkin kau and masih bisa hidup di sini? narrated by M Media. Bagaimana keadaan ayahku sekarang? Jangan khawatir. Kanselir kiri sudah sedikit menyimpang. Namun pada akhirnya itu, demi kelangsungan kerajaan Lian, dia akan segera dibebaskan dalam waktu dekat. Hanya saja keturunannya tidak akan pernah diizinkan memegang jabatan. Selama dia selamat. Itu lebih baik daripada apapun. Apakah kau merindukanku beberapa hari ini? Tentu saja sudah. Dengan tubuhku yang ringkih ini, siapa yang sanggup menanggungnya? Aku tidak akan bersikap lunak padamu malam ini. Tuan, minumlah.
Bagaimana mungkin aku menolak arak yang dituang oleh seorang jelita? Tuan ayam panggang kesukaanmu. Aku pergi membelikannya untukmu pagi ini. Mereka belum buka tapi aku terus mengetuk sampai mereka membukanya. Tuan, ini dari pavilion sushi yang kesukaan Anda. Ini varian baru. Baunya lezat. Kemarilah mari makan bersama. Ini makanlah kepala ayam untuk menutrisi otakmu. Terima kasih Tuan. Rasanya lebih nikmat saat disuapi oleh Anda Tuan. Makanlah ceker ayam ini. Agar kau mendapat keberuntungan. King Shu masih harus berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan nyawaku Tuan. Aku bersulang untuk Anda dengan cawan ini. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku Tuan. Kau bajingan. Jangan berpikir hanya karena Baginda menunjukmu sebagai utusan kekaisaran. Aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Bahkan jika kau adalah putra mahkota, kau tetap tidak akan bisa lolos dari istri yang galak. Sayang, aku di sini untuk memeriksa kesejahteraan rakyat. Aku masih harus melapor kembali kepada Baginda. Omong kosong. Kurasa kau hanya di sini untuk bersenang-senang. Perjalananku ke sini adalah untuk menyelidiki kasus keluarga Shao. Kau tidak akan bisa menunda penyelidikan siapapun. Tidak peduli rumah siapa yang kau selidiki, semuanya sudah berakhir. Akan kupenggal kepalamu yang seperti anjing itu. Di ibu kota tidak ada yang berani merebut wanita dariku. Pukuli dia sampai mati untukku. Ku dengar keluarga mereka bahkan bersekongkol dengan pejabat istana. Kuil dan pavilion yang mereka bangun mulai runtuh. Semuanya adalah konstruksi yang asal-asalan. Apa yang sedang kalian bisikan? Apa kau mencari masalah? Berhenti. Siapa yang membuat keributan di sini? Siapa kau sebenarnya? Menunjuk-nunjukku seperti itu. Enyahlah. Kakak. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Pergi. Tidak bisa memukulku. Tidak bisa memukulku, tidak bisa memukulku. Orang bodoh mana yang buta? Yang mengganggu kesenanganku. Kau, Tuan Asisten Menteri. Anda harus menegakkan keadilan untukku. Orang ini memukulku tanpa alasan. Itu mudah diatasi. Kau seorang menteri perang yang terhormat. Menerima gaji dari istana kekaisaran. Namun kau malah membantu si pelaku kejahatan. Orang ini punya terlalu banyak masalah. Pengawal. Tangkap dan eksekusi pencuri ini di tempat. Mari kita lihat siapa yang berani. Hanya seorang asisten menteri. Kau berani menentangku. Apakah kau ingin mati? Beraninya kau menghina seorang pejabat. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Lakukan sekarang. Dekret utusan kekaisaran. Kami memberikan penghormatan kepada utusan kekaisaran. Utusan kekaisaran ini datang hari ini untuk mengembalikan keadilan bagi rakyat jelata dan untuk membersihkan kalian para pejabat korup. Dia tidak lebih dari sekadar kentut. Tuan Asisten Menteri, Anda tidak boleh tertipu oleh sampah kecil ini. Hamba belum pernah mendengar istana mengirim utusan kekaisaran. Dan benda yang ada di tangannya itu hanyalah barang palsu. Tuan Asisten Menteri, lihatlah. Sebaiknya kau pikirkan hal ini baik-baik. Selain diriku, siapapun yang menyentuh token ini akan dieksekusi seluruh klannya. Periksa itu. Mari kita coba kalau begitu. The film was translated Kemari. and narrated by M Media. Tuan Asisten Menteri, ayo kita pergi. Apa aku bilang kau boleh pergi? Aku akan menginterogasimu dengan benar hari ini. Interogasi saja kalau begitu. Ini adalah lelucon terbesar di alam semesta. Sidang pengadilan dimulai. Qian Duoduo, kau benar-benar berani.
Mengapa kau tidak berlutut saat melihat pejabat? Apakah kau mencoba menunjukkan penghinaan terhadap pejabat ini? Saya adalah seorang cendekiawan yang diakui oleh istana. Menurut hukum, seseorang yang tidak bersalah tidak perlu berlutut. Kau memutarbalikkan fakta. Kau menggelapkan dana kekaisaran, mengisi kantongmu sendiri, dan bersekongkol dengan kelompok tertentu. Dan kau masih berani bilang kau tidak bersalah. Keluarga Qian adalah firma konstruksi yang diakui istana. Semua dana terdokumentasi. Tuan, mengapa Anda memfitnah saya? Apakah karena saya menghalangi jalan Anda menuju kekayaan? Kau pengecut yang kurang ajar. Kau benar-benar berani memfitnah pejabat ini. Pengawal, beri dia 30 cambukan. Apa yang sedang terjadi? Apakah kata-kataku tidak lagi efektif? Utusan Kekaisaran. Qian Duoduo adalah pembangun lokal terbesar dan telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah. Benar sekali kami meminta Tuan untuk menyelidiki dengan jelas. Dia tidak boleh dipukuli. Kalian semua, apakah kalian ingin mati? Memohon untuknya satu persatu. Hukum menyatakan bahwa tanpa bukti, seseorang tidak boleh menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Lalu mengapa ada begitu banyak pengakuan paksa di penjara? Tuan, apa yang Anda katakan? Pengakuan paksa. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Utusan Kekaisaran, rakyat jelata ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Utusan Kekaisaran, rakyat jelata ini memiliki keluhan. Sampaikan keluhanmu. Tuan, saudara saya bekerja sebagai buruh di kediaman Qian bulan lalu saat mengangkut barang untuk keluarga Qian. Mereka mengklaim ada mutiara yang hilang. Mereka bersikeras saudara saya yang mengambilnya dan menyeretnya pergi. Memukulinya sampai mati. Mohon Tuan tegakkan keadilan untuk saya. Kau berbohong. Pengawal, bawa rakyat jelata yang mengoceh ini dan eksekusi dia. Tuan. Berhenti. Mundur. Kau benar-benar berani. Aku akan menyelidiki kasusmu secara menyeluruh. Kembalilah dan tunggu hasilnya. Pengawal, beri dia 50 cambukan. Orang seperti ini tidak akan jera kecuali dihukum dengan berat. Tuan, mohon pikirkan ini baik-baik. Mengapa? Sebagai utusan kekaisaran tingkat pertama yang terhormat, tidak bisakah aku menghukum rakyat jelata? Utusan Kekaisaran. Jika tidak ada yang akan bertindak, maka saya akan pamit. Berhenti di situ. Pejabat ini hari ini bertekad untuk membongkar pembukuanmu. Pengawal, bawa buku besar itu ke sini. Kau pasti sudah bingung. Ada ribuan buku besar di sini. Kau tidak akan bisa selesai memeriksanya dalam 1 atau 2 tahun. Kalau begitu aku akan menyewa 10 akuntan. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengungkap kebenaran ini. Setiap akuntan di sini adalah orang-orang saya. Kau ingin mereka menyelidiki saya. Itu benar-benar menggelikan. Utusan Kekaisaran, jika Anda tidak akan memeriksa pembukuan saya, maka saya benar-benar akan pergi. Berhenti. Utusan kekaisaran ini akan mengaudit buku-bukumu. Dan aku sendiri sudah cukup untuk melakukannya. Kau Qian Duoduo benar-benar berani menggelapkan puluhan juta tel perak dari istana kekaisaran. Lelucon yang sangat konyol. Pengawal seret dia pergi. Utusan Kekaisaran, Anda adalah orang asing di tempat ini. Namun Anda bertindak dengan efisiensi yang kejam. Itu tidak akan berakhir baik bagi Anda. Kalian semua jelas bersekongkol satu sama lain. Saya telah menjabat sebagai pejabat selama bertahun-tahun. Dan saya belum pernah melihat utusan Kekaisaran yang senekat Anda. Yang lain hanya menjalankan tugas, menerima suap mereka, dan melapor kembali kepada Kaisar. Tapi Anda bersikeras untuk menggali sampai ke akarnya. Karena Anda begitu ingin mati, saya akan mengabulkan keinginan Anda hari ini. Bunuh dia. Ya ampun. Menutup kasus saja sesulit ini, kau mau aku mati? Lari, kau pikir kau mau kemana? Beraninya kau memukulku. Mencoba lari, berhenti. Mengapa kau tidak membiarkanku ikut denganmu? Aku adalah putri dari kanselir kiri. Dengan aku di sana tidak ada yang berani menyentuhmu. Sudahlah, kanselir kiri Chu saja hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Siapa yang akan memberimu muka? Tidak.
Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Aku khawatir. Kau memiliki peran yang jauh lebih besar. Aku sudah berkoordinasi dengan Menteri Perang. Saat kau melihat langit besok, dipenuhi kembang api yang cemerlang, saat itulah aku akan paling membutuhkanmu. Pergilah ke neraka. Untunglah aku memiliki ini. Qin Xiu, Turun, turun. Kemarilah. berhenti. Menteri, mengapa Anda datang? Dia adalah putra mahkota sendiri. Mohon putra mahkota maafkan hamba. Hamba datang terlambat untuk menyelamatkan Anda. Putra mahkota ampuni nyawa hamba. Putra mahkota ampuni nyawa hamba. Putra mahkota ampuni nyawa hamba. Bukankah kau cukup sombong tadi? Bukankah kau ingin membunuhku? Kemari. Lempar orang ini ke penjara surgawi. Dan tunggu eksekusinya. Tidak. Putra mahkota ampuni hamba. Putra mahkota ampuni nyawa hamba. Putra mahkota ampuni nyawa hamba. Ampuni nyawa hamba putra mahkota. Adapun kau tidak perlu mati. Syukurlah. Terima kasih atas kemurahan hati Anda putra mahkota. Jangan terlalu cepat berterima kasih padaku. Aku akan merampas rumahmu terlebih dahulu. Dan memastikan kau menghabiskan sisa hidupmu sebagai pengemis. Bagaimana saya harus hidup sekarang? Kau datang di saat yang tepat. Jinsi sayangku selalu yang paling bisa diandalkan. Kakanda, Mengapa kau ada di sini? perjuangan besar belum selesai. Namun kau menghabiskan hari-harimu. Menghabiskan hari-hariku melakukan apa? Apa kau pikir aku hanya bersenang-senang? Aku bekerja demi kesejahteraan rakyat. Ini adalah masalah kepentingan nasional. Pandanganku terlalu sempit. Tidak apa-apa, jangan memujiku. Sudah larut sekali. Kau pasti punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Qin Hui telah melarikan diri dari penjara. Apa? Peristiwa sebesar ini dan kau baru memberitahuku sekarang. Itu terjadi secara tiba-tiba. Aku tidak mempercayai orang lain untuk menyampaikan pesan ini. Jadi aku datang sendiri. Penjara surgawi dijaga dengan ketat. Orang tua seperti dia tidak mungkin bisa melarikan diri tanpa orang dalam. Dia bersekongkol dengan para penjaga. Aku sudah menginterogasi mereka. Mereka bilang, dia pergi ke Gunung Tianyuan. Gunung Tianyuan. Gunung Tianyuan. Bukankah di sana tempat urat naga kekaisaran berada? Anjing tua itu. Dia ingin memutus urat nagaku. Aku sudah memberitahu pengawal kekaisaran untuk bersiap semalaman. Kita bisa berangkat besok pagi. Bagus. Kita akan berkumpul di gerbang Chang'an besok. Dimengerti. Hati-hati Kakanda. Bos, pertunjukannya sudah selesai. Kenapa kau belum datang? Lihat dirimu, ternyata kau peduli padaku. Bos, ini yang Anda katakan sendiri sebelumnya. Bahwa manusia tidak terbagi dalam kasta tinggi atau rendah. Kau belajar dengan cukup cepat. Bagaimana perkembangan tarian yang kuajarkan padamu? Semuanya berjalan lancar. Kita sudah dipesan untuk 3 pertunjukan di kamp militer malam ini. Itu bagus. Ngomong-ngomong, kemana perginya King Sul? Bagus sekali, Bos. Jadi kau sudah mengincar adikku selama ini. Anak-anak tidak perlu mencampuri urusan orang dewasa. Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Adik sudah menunggumu di kamar. Diterima. Nona King Sul, Orang ini sudah lama menyimpan sesuatu di dalam hatinya. katakan apa yang ada di pikiranmu. Selama itu adalah sesuatu yang kau butuhkan. Aku akan memuaskanmu. Sebenarnya aku selalu menyukaimu. Apa? Orang ini sudah berkecimpung di dunia seni selama lebih dari 10 tahun. Namun aku tetap suci dan belum pernah ternoda. Tapi bukankah itu tidak pantas? The film was translated Mungkinkah kau memandang and rendah diriku, narrated Tuan by Muda? M. Bagaimana Media. bisa begitu? Nona King Sul, kau secantik bunga. Dan sangat paham sastra serta logika. Bagaimana mungkin aku meremehkanmu? Kalau begitu Tuan Muda, jadikanlah aku istrimu. Sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Tentu saja. Tapi, Kau baik hati dan berbakat. King Shua sudah lama membulatkan tekad. baiklah, mulai hari ini. Kau adalah wanitaku. Kalau begitu orang ini punya satu permintaan. Kita bersama sekarang, katakan saja. Orang ini ingin memiliki anak denganmu, Tuan Muda. Apakah satu cukup?
Kalau begitu kita akan punya 2. 2 pun tidak cukup. Maka kita akan punya 1 kawanan penuh. Kakanda, mengapa kau baru tiba? Jangan tanya lagi. Aku hampir kelelahan sampai mati di tempat tidur tadi malam. Aku sempat tertunda di jalan tadi. Pasukan pemberontak bergerak ke arah kita dengan momentum besar. Dalam 3 hari, mereka akan mencapai istana kekaisaran. Waktu untuk mencapai hal-hal besar telah tiba. Basmi para pengkhianat dan pulihkan kerajaan Lian. Qin Shou memimpin 100.000 pengawal kekaisaran. Berbenturan dengan pasukan pemberontak Qin Hun di Gunung Tianyuan. Kedua belah pihak bertempur selama 3 hari 3 malam. Akhirnya pengawal kekaisaran Qin Shou memenangkan pertempuran. Setengah bulan kemudian, sisa-sisa pasukan pemberontak menyerang ibu kota kekaisaran. Qin Shou memimpin pengawal kekaisaran dalam serangan gagah berani melawan musuh. Setelah setengah hari pertempuran sengit, semua pasukan pemberontak berhasil dimusnahkan. Sayangnya Kaisar Qin Shou dari kerajaan Lian terkena panah beracun. Dia tidak sadarkan diri dengan nyawa di ujung tanduk. Qin Shou. Qin Shou. Qin Shou. Qin Shou bangun. Qin Shou bangun. Qin Shou bangun Qin Shou. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuhnya? Apa yang kau sentuh? Aku tidak peduli, dia milikku. Apa yang kau lakukan? Ini milikku. Ini suamiku. Ini milikku. Ini suamiku. Milikku. 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 Ini milikku, milikku, milikku. Sekimei. Permaisuri. Sayang. Kakak. Aku tidak mati. Aku masih hidup. Ikutlah denganku malam ini.